Halo sayang. Iya, apa sayang? Gua mau ceritain film Perkebunan Iblis, apa kamu suka? Emangnya film apa sih? Film ini menceritakan seorang wanita bernama Anna. Dia punya kos-kosan, tapi jiwanya selalu dirasuki benih-benih super, hingga para titisan iblis tak kuasa melihat kecantikannya. Wah, kayaknya seru nih. Mau. Ya udah, ajakin teman-temanmu buat subscribe channel Goblok ini, biar gua bisa sewa hotel buat kita berdua. Janji ya. Ya janji, asal nggak dolar kuning aja. Kalau dolar kuning gimana dong sayang? Ya udah, di kebun juga bisa, bersyukurlah. Film ini dimulai dengan seorang cowok bernama Nico yang lagi berusaha jadi artis terkenal. Dia ikutan casting di rumah produksi. Muka dia biasa aja, tapi badannya lumayan oke. Ada cewek pakai gaun merah yang terpesona sama Nico. Cewek itu senyum-senyum gak jelas sambil liatin Nico. Karena Nico gak punya cewek, dia merespon rayuan cewek gaun merah itu. Akhirnya mereka berdua ngelakuin ritual di hotel yang harganya masih terjangkau. Singkat cerita, setelah puas ngelakuin ritual, Nico mikir buat nyari kos-kosan yang bebas. Setelah nyari, dia nemuin kos yang cocok banget sama keinginannya. Langsung deh dia kontak pemilik kosnya, ternyata pemilik kosnya adalah cewek, namanya Anna. Anna turun buat ketemu Nico, langsung aja dia ajak Nico naik ke atas buat lihat kondisi kamar. Nico tanya berapa harga sewa per bulannya, terus Anna bilang kalau biaya sewa kamarnya 2 juta per bulan, soalnya fasilitasnya lengkap banget. Nico coba nawar biar harga sewanya cuma 1 juta per bulan. Karena kasihan, akhirnya Anna setuju sama penawaran Nico. Singkat cerita, Nico langsung pindahin barang-barangnya ke kos barunya, dibantu sama temennya yang namanya Paulo. Pas mereka lagi ngurusin barang-barangnya, tiba-tiba Anna datang buat kasih kunci kamar dan kunci gerbang. Paulo yang tertarik sama Anna, coba deh dia ajak kenalan, tapi Anna cuek aja sama Paulo. Singkat cerita pas Nico lagi putus asa karena gagal jadi artis, dia cerita ke Paulo gimana caranya dapetin duit cepat, karena dia lagi butuh. Di tengah curhatannya, Nico ketemu sama cewek cantik dan dengan pesonanya, Nico berhasil bawa cewek itu ke kosnya buat ritual. Ternyata, pas Nico lagi ritual, Anna neropong dari balik kamar Nico pakai cermin 2 arah, yang sengaja dia pasang buat ngawasin kegiatan anak-anak kos. Pagi harinya, Anna datang ke kamar Nico buat anterin sarapan. Dia pura-pura nanya kenapa kamarnya berantakan, apakah semalam ada gempa bumi. Nico jawab, semalam dia sama Paulo terlalu melayang dan bikin mereka kehilangan kendali. Terus, dengan senang hati Anna nawarin buat ngerapiin kamarnya yang berantakan itu. Nico seneng banget sama penawarannya. Setelah Anna selesai ngerapiin kamarnya, dia pergi ke kamar neneknya buat bawain sarapan. Nenek Anna ini lumpuh dan gak bisa ngomong. Anna cerita kebahagiaannya karena ada anak kos baru yang ganteng. Siguradong magugustuhan mo rin siya. Setelah gagal di casting, Nico cerita ke Paulo kalau dia udah capek dengan semuanya, tapi dia nggak mau kerja selain jadi artis terkenal. Pas pulang dari rumah produksi, Nico sempatin beliin Anna makanan favoritnya, sepincuk ketan susu campur lahar. Anna seneng banget dan nawarin buat cuciin baju kotor Nico. Pas sampai kamar, Nico dapat telepon dari temen ceweknya. Dia ngabarin kalau sahabatnya lagi buka bisnis cuci mobil dan motor, dan nawarin Nico buat gabung dalam bisnis itu. Dengan percaya diri, Nico tolak tawaran itu dan tetap pengen jadi artis di ibu kota. Temennya akhirnya pasrah dan gak maksa, sambil ngabarin kalau minggu depan dia bakal ke kos Nico. Malamnya, Nico yang lagi gabut, ngajak Anna minum bersama di kosnya. Saat mereka sedikit pusing, Nico yang udah kerasukan iblis super dia langsung ngajakin Anna ritual, tapi langsung ditolak sama Anna. Akhirnya Anna pergi begitu saja. Esok harinya, Nico yang merasa bersalah akhirnya datang ke tempat Anna, buat minta maaf dan bawa makanan kecil. Di sana, Nico penasaran dengan foto keluarga yang mirip dengan Anna. Anna menjelaskan kalau itu foto kedua orang tuanya, yang udah meninggal sejak dia kecil. Anna diasuh oleh kakek dan neneknya, dan sekarang kakeknya udah meninggal, sementara neneknya lagi sakit, makanya Anna yang ngurus kos-kosan itu sekarang. Nico pun cerita tentang masa lalunya yang kelam. Saat dia bertengkar sama saudaranya, ayahnya yang berusaha melerai malah kena serangan cacingan dan akhirnya meninggal. Keluarganya marah sama Nico, karena mereka ngerasa Nico yang jadi penyebab ayahnya meninggal. Jadi, pas Nico lagi gambar sesuatu ke tangan Anna, tiba-tiba Anna langsung mesra banget sama Nico. Tapi, Nico nolak deh. Jadinya Anna kesal dan ditinggalin sama Nico pas lagi mesra-mesra. Anna sekarang udah keobsesi sama Nico, jadi cuma ada Nico aja yang ada di otaknya. Abis itu, Anna lagi pijetin neneknya sambil cerita tentang perasaannya ke Nico. Neneknya yang gak bisa ngomong cuma bisa dengerin aja. Besoknya, Anna ngerasa Nico juga suka sama dia, jadi Anna marah-marah ke Nico, karena sebelumnya Anna lihat Nico lagi asyik sama cewek lain di kosnya.
Tapi Nico jelasin, kalau dia nggak punya perasaan romantis sama Anna, dan Nico cuma penyewa kos-kosan di tempat Anna. Nah, keesokan harinya setelah Nico pergi dari kamarnya, Anna berinisiatif buat ngurusin kamar Nico. Tapi, bukannya ngurusin kamar, Anna malah kebayang-bayang adegan ritual sama Nico yang levelnya setara dengan mie abang adek. Waktu berlalu, seperti malam-malam biasanya, Nico pulang ke kosan bareng cewek lain buat habisin waktu bersama di malam itu. Anna seperti biasa, meneropong dari balik kamarnya sambil nahan emosi. Setelah mereka selesai main GTA San Andreas di kamar mandi, si cewek itu keluar, dan dengan emosi yang udah meledak-ledak, Anna langsung hantam kelapa cewek itu pakai botol marjan. Gua salah apa Jir? Singkat cerita, si Katrin teman Nico datang ke kosannya. Anna penasaran sama cewek itu, dan kaget pas lihat gambar yang pernah Nico gambarkan di tangan Anna. Ternyata Katrin juga punya gambar yang sama. Anna yang udah cinta mati sama Nico, semakin kecewa lihat kebersamaan Nico sama Katrin. Jadi, Katrin tuh seorang perawat di rumah sakit luar negeri yang baik banget. Dia sengaja masak buat Anna sebagai tanda terima kasih, karena Anna udah mau ngurusin segala kebutuhan Nico. Katrin juga bilang kalau dia sama Nico berencana buat nikah. Dengar hal itu, kesedihan Anna makin bertambah dan dia merasa paling tersakiti. Neneknya yang dengar curhatan Anna cuma bisa diam, dan ngerasain kesedihan yang Anna alamin karena cinta bertepuk sebelah tangan. Malam harinya, pas Anna masih kesel sama Nico, dia malah disuguhin pemandangan yang gak enak antara Nico dan Katrin. Jadi, besoknya Anna punya rencana jahat ke Katrin. Dia pura-pura minta tolong ke Katrin buat merawat neneknya. Tanpa curiga, Katrin setuju buat bantu Anna. Tapi begitu Katrin sampai di kamar neneknya, dia sadar kalau nenek itu udah meninggal. Anna yang masih marah langsung nyerang Katrin. Waktu itu, Nico datang ke kosan Anna dan dia ngerasa aneh karena kosannya sepi dan sunyi. Anna ngasih alasan, kalau semua penghuni kos lagi pergi. Anna bilang kalau Katrin izin pergi sebentar buat beli telur. Terus Anna ngasih minuman surga ke Nico, dan ajak dia minum berdua. Nico sebenarnya udah ngerasa ada yang aneh sama sikap Anna, tapi dia tetap aja nerima minuman itu. Tiba-tiba, pas lagi nerima telepon, Anna langsung lempar botol ke kelapa Nico, dan akhirnya dia pun pingsan. Terus, Anna ganti baju pakai gaun pengantin, dan deketin Nico dan Katrin. Dia bilang kalau sebenarnya Nico seharusnya milih dia daripada Katrin buat jadi istrinya. Pas itu, jiwa-jiwa psikopat Anna keluar dan habisin mereka hingga tetes terakhir. Dan filmnya tamat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share.